Pada hari ini kami diundang sebagai salah satu tamu dalam rangka mengikuti sosialisasi dan penegasan komitmen kegiatan sertifikasi redistribusi tanah, guna percepatan pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Katingan yang pada hari ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir. Oke, di sini kami sempat salah jalan dan terlewat sedikit dari jalan menuju ke Aula Kantor Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir. Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATER) BPN dalam reforma agraria adalah memberikan aset dan akses. Dalam hal aset, Kementerian ATER BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki seperti memberikan sertifikat tanah, mempercepat pendaftaran tanah dan inventarisasi penguasaan, pemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kerangka reforma agraria yang dilakukan melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Untuk hal akses, Kementerian ATER BPN memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan dan pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran. Sebetulnya kalau bicara kesempatan itu kan di dalam konteks rencana tata ruang itu sebetulnya masuk prosedur dulu. Jadi di tata ruang itu apa itu perencanaannya dia hanya ada dua, jadi prosedur itu budidaya. Nah, kalau budidaya itu namanya di dalam prosedur dan di dalam APR itu budidaya semua. Nah itu budidaya. Kalau kita bicara kesempatan, ini kenapa masuk program itu? Karena dia dalam konteks dia menjaga sungai terkait lebarnya. Dia tergantung yang pertama dari sisi das. Jadi apabila luas das itu di atas 500 km persegi, itu biasanya 1 meter. Kalau bolehnya sungai besar. Jadi kalau di sungai kecil dengan lebih dasnya ya, daerah aliran sungai tidak sama dengan sungai ya. Nah ini kurang lebih 60 meter, tapi naik ke darat, bukan artinya sempadan itu dia untuk aliran sungai sampai daratan. Nah itu cukup menarik di tempat kita, karena daratan kita rata-rata arah sungai lain itu. Nah cukup menarik, jadi di konteks perencanaan itu karena dia harus terbagi habis. Dan itu sebagian besar wilayah arah lain kita yang memang sudah ada pemukiman itu akhirnya masuk ke pemukiman mana yang perlukan itu. Nah, sejalan yang itu tentunya di surat edaran itu ya tulis surat edaran Dirjen Tata Guna Tanah nomor 4 tahun 2022 itu sudah ditegaskan bahwa bisa diberikan hak hak dengan ketentuan tertentu apabila sempadan itu bukan berada di dalam kawasan hutan. Artinya sejalan dengan kondisi sisi kita, sempadannya masih gravitasi, jadi bisa diberikan. Tapi bukan konteksnya hak milik, tapi adalah apakah ya hak tertentu itu bisa diberikan. Nah itu meskipun itu masih suruh edaran ya, itu bisa. Nah mungkin nanti ke depannya ada regulasi lagi mengeluarkan. Oke, mungkin sampai di sini saja video hari ini.
Mohon maaf jika ada salah kata yang menyinggung teman-teman sekalian. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan menyampaikan satu pantun, kupu-kupu di atas awan. Sampai jumpa lagi kawan.